Masuk, masuk, masuk. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Don't tell me what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Pelatih Filipina Gareth McPherson puji dan akui timnas Indonesia sampai bicara begini. Ya, laga panas grup A Piala AFF U23 2025 antara timnas Indonesia dan Filipina berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk Garuda Muda. Gol tunggal Indonesia tercipta dari blunder sundulan pemain Filipina yang berujung petaka bagi tim tamu. Meski menelan kekalahan, pelatih Filipina U23 Gareth McPherson tak ragu melontarkan pujian atas performa impresif anak-anak asuh Gerald van den Burg. Saya harus akui Indonesia tampil sangat baik. Mereka punya kualitas organisasi permainan yang rapi dan determinasi tinggi. Kami tidak menyangka perkembangan mereka secepat ini, ujar McPherson dalam konferensi usai pertandingan. Ya, pelatih asal Australia itu menyoroti kematangan taktik dan mentalitas timnas Indonesia yang menurutnya sudah mendekati level senior. Ia juga menyebut atmosfer stadion utama Gelora Bung Karno sebagai faktor yang memperkuat dominasi tuan rumah. Mereka bermain di kandang dengan dukungan luar biasa dari publik. Tapi yang paling mengejutkan adalah bagaimana mereka mengontrol permainan. Kami kesulitan menembus lini tengah mereka, ujar pelatih Filipina. Ya, meski kecewa dengan hasil akhir, McPherson tetap mengapresiasi perjuangan timnya dan menyebut laga ini sebagai pengalaman berharga. Ia menegaskan bahwa kekalahan ini bukan akhir, melainkan pelajaran penting untuk membentuk karakter tim. Satu kesalahan memang menentukan, tetapi secara keseluruhan saya puas dengan semangat pemain kami. Kami akan belajar dari ini dan kembali lebih kuat, tutupnya. Di sisi lain, kemenangan ini memperkuat posisi Indonesia di puncak klasemen grup A dan membuka peluang besar menuju semifinal. Sementara Filipina harus berbenah jika ingin menjaga asa di turnamen ASEAN ini. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I can fall flat on my face and I swear I won't get back up. Berdasarkan hasil drawing ronde keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia tergabung dalam grup B melawan Arab Saudi dan Irak. Sedangkan grup A diisi oleh Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Nantinya, 6 tim di ronde keempat ini akan berebut finish sebagai juara grup, sebagai 2 tiket lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up grup akan melanjutkan perjuangan ke putaran kelima pada tanggal 13 dan 18 November 2025. Dengan pemenangnya akan menghadapi wakil dari CONCACAF di babak playoff interkontinental. Kini jelang bertarung di ronde keempat, kekuatan timnas Indonesia mencuri perhatian. Pasalnya, timnas Indonesia akan tampil sebagai status skuad termahal di antara rivalnya di grup B. Bahkan jika ditotal dari 6 kontestan di ronde keempat ini, timnas Indonesia menjadi skuad termahal kedua di bawah Uni Emirat Arab. Berdasarkan data dari Transfer Market, Uni Emirat Arab memiliki skuad termahal dengan total nilai pasar mencapai 885 miliar. Kemudian posisi kedua ditempati timnas Indonesia dengan nilai pasar sebesar 607 miliar. Angka tersebut tentu berbeda cukup jauh ketimbang Arab Saudi dan Irak yang menghuni grup B. Arab Saudi sendiri saat ini memiliki nilai pasar sebesar 438 miliar, sedangkan Irak sendiri memiliki pasar sebesar 278 miliar. Jelas di grup B ini Indonesia menjadi perhatian media-media di Timur Tengah dengan ranking 118 dunia. Namun Indonesia menjadi tim termahal di grup B, bahkan 2 kali lipat dari timnas Irak dengan memiliki materi pemain saat ini. Harapannya timnas Indonesia dapat finish di posisi juara grup dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Di lain sisi, PSSI kini kembali gencar untuk menambah amunisi baru dalam tubuh timnas Indonesia demi bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi kini timnas Indonesia juga tengah dilanda kabar buruk, yakni cederanya oleh Romani,
yang akan absen membela Indonesia di putaran keempat nanti. Ole Romani dikabarkan mengalami cedera parah saat tampil dalam gelaran Piala Presiden lalu. Kini sebanyak 8 pemain keturunan Grade A sudah dalam pantauan PSSI untuk dinaturalisasi. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menegaskan bahwa proses naturalisasi tidak dilakukan secara sembarangan. Pemain yang dibidik harus memiliki kualitas Grade A dan benar-benar bisa meningkatkan kekuatan timnas. Ia juga menambahkan, kendala waktu dan jadwal padat para pemain membuat pemusatan latihan jangka panjang sulit dilakukan. Oleh karena itu, PSSI akan memaksimalkan momentum FIFA Matchday pada September saat menghadapi Kuwait dan Lebanon sebagai ajang persiapan serius sebelum tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam round keempat nanti, Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Timnas Arab Saudi dan Timnas Irak yang akan menjadi lawannya. Format putaran keempat ini cukup menantang, di mana hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up harus melakoni putaran kelima dan play-off antar konfederasi. Di balik itu, Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan pihaknya sedang memproses naturalisasi 2 pemain keturunan, tentu untuk Timnas Indonesia akibat cederanya Ole Romani. Kami senang karena saat ini sedang mendorong beberapa tambahan pemain baru untuk Timnas Indonesia. Seperti apa bentuknya, saya belum bisa sampaikan secara detail. Tetapi ada 2 pemain tambahan yang sedang kami usahakan dengan serius, jelas Erick Thohir. Di sisi lain juga, Erick Thohir telah menjalin komunikasi intens dengan 2 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang tidak disebutkan namanya itu. Keduanya disebutkan telah bersedia untuk dinaturalisasi. Sepertinya, tadi malam dua-duanya sudah berkomitmen untuk bergabung. Namun, belum bisa diumumkan sekarang, ucap Erick Thohir. Erick Thohir menjelaskan bahwa proses naturalisasi 2 pemain itu masih tahap awal. Keduanya bakal diajukan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga dan berlanjut ke DPR RI. Sekarang saya sedang dalam proses. Nanti dari pemerintah akan dibawa lebih dulu ke DPR posisinya. Untuk pemain belakang, baik tengah, kanan, maupun kiri, kita sudah punya banyak. Masa mau nambah lagi? Ya jelas posisinya di depan, ujar Erick Thohir. Dan kami juga sedang mendorong juga beberapa tambahan. Ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang sedusin. Ya, namun hingga saat ini, Erick Thohir sangat menutup rapat siapa saja yang akan diproses naturalisasinya. Selain 2 pemain itu, PSSI juga tengah mengebut perpindahan kewarganegaraan striker FC Volendam di Eredivisie, yaitu Mauro Zijustra, yang diproyeksikan sebagai pengganti Romani. Seperti kita tahu, Romani mengalami cedera ketika membela Oxford di Piala Presiden 2025, yang membuatnya absen memperkuat Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober nanti. Romani yang menderita patah tulang kaki, berdasarkan kabar dari pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert, di mana ia telah menjalani operasi pada Kamis kemarin. Striker berusia 25 tahun itu sudah divonis akan absen juga dalam FIFA Matchday September 2025, yaitu ketika Timnas Indonesia beruji coba dengan Timnas Kuwait dan Lebanon. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tired of my chest. I'll never forget what it's like